Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Dan kali ini kita sudah membahas tentang materi hukum pidana material. Ya, hukum pidana material. Ya, untuk agar otak kita nyantel pada satu wawasan, perlu diketahui bahwa yang namanya pidana ini adalah kata lain dari hukuman atau sanksi. Ya, seseorang bisa dihukum, bisa kena sanksi kalau melakukan sebuah kesalahan. Perbuatannya salah. Ya, dalam term ilmu hukum pidana, yang dimaksud perbuatan salah ini adalah kejahatan dan pelanggaran. Konsekuensinya, kalau melakukan kesalahan atau kejahatan atau pelanggaran, maka ia akan dikenakan sanksi. Perbuatan jahat, konsekuensinya adalah sanksi, hukuman pidana. Nah, jadi ada rumusannya: kesalahan sama dengan hukuman atau pidana. Nah, ini rumusan, nanti kita akan belajar. Ini rumusan aliran pidana monisme, yang melihat ada kesatuan bahwa pidana, seorang bisa dipidana karena melakukan kesalahan. Nah, nanti teorinya akan berkembang lagi bahwa seseorang bisa dipidana bukan karena hanya kesalahan saja, tapi juga perbuatannya salah dan juga orangnya patut dipersalahkan. S plus O sama dengan P. Nah, nanti seperti itu. Nanti setelah S sama dengan, kita pakai P ya, S sama dengan P. Kesalahan, orang berbuat salah maka akan dipidana. Nanti ini aliran monistis. Nanti aliran ini berkembang menjadi aliran dualistis, bahwa seseorang bisa dipidana karena tidak hanya kesalahan perbuatannya saja, tapi juga pelakunya, orangnya patut dipersalahkan. Ini aliran monistis. Ini aliran dualistis. Monistis. Mono dari mono itu artinya satu. Bisa pidana karena satu faktor saja. Kalau dual ada dua, bisa pidana karena dua faktor ini. Ya, kita lihat lebih lanjut mengenai materi hukum pidana material. Masya Allah, direkam dong. Nah, materi tentang hukum pidana material ini adalah materi yang keberapa ini? Ini pertemuan kita. Sorry. Nah, pertemuan ke-6, hukum pidana material. Materi yang ke-6, bukan pertemuan ke-6 ya, materi yang ke-6, hukum pidana material.
Ya, ini pokok bahasan dalam materi hukum pidana. Kita belajar mata apa? Kita ya di materi ini kita belajar satu mata kuliah ya, satu mata kuliah berusaha dijelaskan, kita melakukan eksplanasi selama dalam satu pertemuan saja. Ya ini ya super super kompres saya lihat, super kompres. Ada WinZip, WinRAR. ini kompresnya super kompres ini. Untuk lebih lanjutnya silahkan Anda bisa menempuh mata kuliah hukum pidana material nantinya. Kalau ada ya, ya wis. Nah, ini pengertian, asas, tujuan, teori, sejarah, sistematika, KUHP, macam-macam delik hukum pidana. Next. Ya, kita membahas ini. Hukum pidana adalah hukum mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Ini sebab mengapa seseorang bisa dipidana. Nah, karena pelanggaran dan kejahatan ini adalah perbuatan yang melanggar kepentingan umum. Nah, oleh karena itu diancamkan suatu penderitaan atau pidana. Jadi ada kesalahan, pelanggaran dan kejahatan adalah sebuah kesalahan, maka bisa diancamkan pidana. Nah, teorinya S dan P. Ini teori asalnya, teori monistis adalah teori asalnya. Bahwa penderitaan atau pidana ini adalah rasa tidak enak, tidak nyaman, nestapa, tapi bisa dipidana. Seperti seseorang dieksekusi mati, ini menyakitkan. Dipenjara, didenda, dikurung, tahanan kota, maupun sanksi pidana lain yang semakin berkembang ya progresnya dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Ya, next. Lihat definisinya, hukum yang mengatur pelanggaran kesehatan terhadap kepentingan umum bagaimana diancam dengan satu penderitaan sama tadi ya. Yo, istilah lainnya yang perlu dikenalkan sejak dini ya. Istilah lain dari hukum pidana adalah penal. Ini lebih ya, warnanya harus sorry. Nah, penal law. Bahasa Inggrisnya criminal law, bahasa Belandanya strafrecht, hukum, strafrecht. Nah, istilah ya, kalau ini pidananya ya, secara keseluruhan. Nanti ada tindak pidana, kita mengenal istilah tindak pidana. Istilah lain dari tindak pidana adalah delik, perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum. Di situ ada pelanggaran, di situ ada kejahatan. Ya. Dan hukum pidana ini masuk kategori hukum publik, bukan hukum privat. Artinya kalau hukum publik ini yang menyelenggarakan, yang menyelenggarakan adalah negara, bukan individu. Jadi tidak boleh menghukum secara privat, karena hak untuk menghukum hanya diberikan kepada negara. Seorang tidak bisa main. Oleh karena itu kita mengenal dari istilah tidak boleh main hakim sendiri. Seseorang secara privat itu tidak bisa main hakim lagi, karena hukum pidana masuk kategori hukum publik. Ada hakim yang menentukan salah atau tidak. Kelayakan hukumnya juga akan ditentukan oleh hakim. Hakimnya negara. Seorang tidak berwenang untuk menjadi hakim.
selama tidak diangkat oleh negara. Ya, kemudian ada pembagian secara keilmuan ya. Ada pidana material, ada pidana formil. Nah, kali ini kita fokus membahas tentang pidana materialnya. Yang formilnya nanti di pertemuan yang lain. Untuk memudahkan pemahaman, hukum material adalah hukum yang membahas tentang substansinya. Hukum pidana substansif. Isinya berarti apa? Tentang pidana setidaknya ya, tentang ancaman pidana dan perbuatan yang dianggap melawan hukum, perbuatan yang tidak diperbolehkan, perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan layak diancamkan hukuman. Ini substansinya. Nah, substansi ini tidak bisa ditegakkan tanpa adanya hukum pidana formil. Ada formalitas, ada prosedur. Nah, penegakan hukum substantif hukum material ini tidak bisa dilakukan kalau tidak melalui prosedur. Nah, untuk menegakkan hukum substantif ini perlu prosedur yang tepat, seperti disidik dulu perbuatannya, ini termasuk perbuatan melawan hukum enggak, ini termasuk kejahatan enggak, termasuk tindak pidana atau tidak. Disidik, kemudian kalau sudah di polisi sampai SP3 kemudian diserahkan ke jaksaan untuk dilakukan penyidikan lanjutan plus pembuatan surat dakwaan, baru kemudian diajukan di muka hakim untuk didakwa. Nah, hakim juga nanti akan memutuskan bersalah atau tidak, plus ancaman hukumannya apa. Nah, ini adalah prosedur untuk menentukan hukum pidana material, hukum pidana substantif. Jadi dua hal ini, material dan formil, sangat berkaitan sekali. Bisa dipahami ya? Oke, yuk kita lanjut. Ini masih banyak ini. Slide-nya banyak. Ya. Ya. Kita secara regulasi masih menganut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP. Bahasa Belandanya apa? Wetboek van Strafrecht. Nah, dulu di guru-guru zaman dulu dikenal itu istilah strap. Wah, ini ada anak nakal nih, di strap. Di strap itu dihukum. Nah, istilah yang diperkenalkan dari istilah Belanda, straf. Straf itu artinya dihukum. Strafrecht, recht itu artinya hukum. Strafrecht itu hukum pidana. Wetboek van Strafrecht, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan ini adalah buatan Belanda. Wetboek van Strafrecht. Nice. Nah, kita akan belajar tindak pidana. Tidak dipidana. Kalau tidak dipidana berarti ada perbuatan yang tidak termasuk, nanti ada bukan perbuatan kriminal. Tadinya perbuatan kriminal diankriminalkan. Ada kriminalisasi, ada dekriminalisasi. Kriminalisasi, dekriminalisasi. Dikriminalkan berarti dianggap sebagai perbuatan pidana. Kalau dekriminalisasi dari perbuatan yang layak dipidana menjadi tidak layak dipidana. Juga ada perbuatan yang sebenarnya layak dipidana tapi tidak dipidana. Nanti ada penghapusan pidana, ada penghapusan
penuntutan pidana. Nah, ini kenapa seorang tidak dipidana bisa dimungkinkan karena ada 4 kemungkinan. 3 kemungkinan. Pertama, perbuatannya bukan merupakan perbuatan kriminal. Karena perbuatannya pertama bukan merupakan perbuatan kriminal. Bukan tidak dikriminalisasi oleh negara atau telah dikriminalisasi oleh negara. Kemungkinannya. Terus kemudian apa? Iyalah dipidana, tapi pidananya dihapus oleh negara. Misalnya kenapa? Pelakunya meninggal dunia, maka ia tidak dipidana. Atau sudah daluarsa lewat waktu. Atau double punishment. Sudah dihukum kok dihukum lagi dengan ancaman yang sama atas perbuatan yang sama. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian penghapusan penuntutan pidana. Jadi sejak dari kejaksaan ini oleh jaksa dihapus penuntutan pidananya. Next. Yuk kita ngebut yuk. Perbedaan penipuan penggelapan. Oh, nanti ini muncul di studi kasus ya. Perbedaan penipuan penggelapan. Silahkan Anda cermati penipuan itu apa dan perbedaannya dengan penggelapan apa. Ya, silahkan Anda cermati sendiri. Ini berkaitan dengan tindak pidana, TP-nya. TP, tindak pidana. Macam-macam tindak pidana berkaitan dengan harta misalnya. Nah, ancaman hukumannya juga berbeda dan kriminalisasi juga berbeda. Silakan Anda cermati masing-masing. Next. Hukum publik privat. Kita mempelajari tentang hukum pidana, ini masuk ranah kategori hukum publik. Nah, ini peta mappingnya seperti ini. Hukum pidana juga dengan hukum publik lainnya seperti hukum pemerintahan di HTN masuk hukum publik, hukum internasional juga masuk hukum publik. Nah, sedangkan hukum privat ini berkaitan dengan hukum perdata dan dagang. Perdata secara umum ya. Nah, kita bisa mengenal perdata secara umum. Perdata umum. Nah, tadi sudah kita bahas pidana formil sama material. Jelas ya tadi ya. Ini hukum substansif, ini hukum prosedur. Prosedur itu kaifiah. Prosedur ini menegakkan hukum substantifnya. Hukum formil menegakkan hukum material. Nah, dipahami ya? Next. Simon ius punale ius puniendi. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Ya, ini semuanya adalah kewenangan negara. Baik punale maupun puniendi adalah kewenangan negara. Punale untuk kewenangan untuk mengkriminalkan perbuatan atau pelakunya dikriminalkan, bisa dihukum plus menentukan pidananya. Berarti dari perbuatan plus orang plus pidananya ditentukan oleh negara, pengaturannya dari
kriminalisasinya. Kriminalisasi 2 ini masuk ancaman pidananya ditentukan oleh negara. Lewat apa? Lewat KUHP. Nah, kalau ius punendi bagaimana? Hak negara untuk menindak pelaku. Nah, ini mengenai hukum materialnya. Kalau punendi terkait dengan hukum formilnya. Ingat, formil material. Berarti ius punendi terkait dengan hukum materialnya untuk mengkriminalkan perbuatan pelaku orang atau pelaku bisa hingga ancaman pidananya ditentukan oleh negara. Nah, ini masuk kategori hukum yang substantif alias hukum material. Nah, berbeda dengan ius punendi adalah kewenangan negara untuk menindak pelakunya, berarti berkaitan dengan prosedur untuk menindak hingga mempidanakannya, terkait dengan prosedur. F itu formil alias prosedur alias kaifi ya. Next. Ya bisa. Next. Asas berlakunya legalitas adalah berlaku legalitas. Pertama, teritorial. Kalau legalitas itu terkait dengan waktu penentuan. Kalau teritorial terkait dengan wilayah. Nah, wilayah ini bagaimana? Ada nasional berdasarkan orangnya. Kalau ini nasional aktif dan nasional pasif berdasarkan kewarganegaranya, nasional aktif atau nasional pasif. Kalau nasional aktif, dimanapun ia WNI berada, maka berlaku hukumnya Indonesia. Sampai ada asas universal, dimanapun isinya apa? Intinya tidak dimungkinkan tidak adanya kekosongan hukum. Bagaimana setiap kejahatan ini bisa ditindak oleh negara. Nah, gunanya kita memakai 5 asas ini untuk menjaring bahwa dan gunanya untuk memastikan bahwa tidak ada seseorang pun yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan di bumi Indonesia. Legalitas terkait dengan waktu. Peristiwa pidana atau perbuatan tidak dapat dikenai hukuman selain atas kekuatan peraturan perundangan yang sudah ada sebelum peristiwa pidana ada. Berarti sebelum suatu perbuatan bisa dipidana kalau sudah ada hukumnya terlebih dahulu yang menentukan, sudah dilakukan kriminalisasi lewat apa? Undang-undang sebagai peraturan. Ini lewat kriminalisasinya lewat peraturan perundang-undangan. Kalau ini itu sudah kalau perbuatan bisa dipidana kalau sudah ditentukan terlebih dahulu lewat undang-undang. Peraturan perundangan berbeda sama ini. Ini asas legalitas. Atau nama lainnya adalah asas non retroaktif atau tidak dapat berlaku surut. Ya. Ini sudah ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang, baik perbuatannya, perbuatan kriminalnya maupun ancaman pidananya harus ditentukan. Salahnya apa? Kriminalisasi dan penalisasi. Nanti ada kriminalisasi
kriminalisasi sama penalisasi. Ya, dua unsur ini harus ada dalam undang-undang sebagai asas legalitas yang mengatur bahwa satu perbuatan layak dipidana secara faktual ya. Satu kasus, ada kasus orang melakukan misalnya ada orang melakukan money politik itu boleh atau tidak. Money politik tidak bisa dipidana kalau belum ada undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Misalnya undang-undang pemilu mengatur tentang money politik. Nah, sebelum adanya undang-undang pemilu ini diundangkan, maka money politik ya sah-sah saja, tidak bisa dipidana. Lain halnya kalau di undang-undang pemilu ini mengatur tentang money politik, maka setiap perbuatan money politik bisa dipidana. Nah, teritorial adalah wilayah teritorial kekuasaan NKRI, baik kekuasaan secara wilayah geografis ya, tapi juga ada perluasan, ada ekstensifikasi. Ya, ini seperti adanya kedutaan. Kedutaan berarti apa? Kedutaan ada di luar wilayah NKRI, tapi ini adalah sebuah perwakilan, dan teritorial Indonesia juga masuk ke sana. Selama orang ada dalam kedutaan RI, maka orang tersebut harus dihukumi lewat hukum Indonesia, bukan hukum negara yang bersangkutan. Terus ada kapal laut. Setiap orang yang ada di kapal laut berbendera, sama kapal terbang, benderanya apa? Bendera itu juga menunjukkan kewenangan otoritas teritorial. Oke, next. Legalitas tadi non retroaktif sama. Ya, pengaturannya di pasal 1 ayat 1 KUHP. Bahasa Latinnya nolom delictum nulla puna previa legi, tidak pidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu. Artinya apa? Ya, sudah saya terangkan tadi. Nolom delictum nulla puna previa legi. Aspek legalitas, silakan Anda baca sendiri. Next, coba kita ngebut yuk teritorial tadi. Dan ada pengecualiannya, silakan Anda baca sendiri. Intinya ya, teritorial wilayah NKRI berlaku hukum Indonesia. Ini asalnya udah diekstensifikasi lewat adanya kedutaan, terus kapal terbang maupun kapal laut sama. Lihat kapal laut atau kapal terbangnya pesawat, benderanya apa? Bendera ini menunjukkan otoritas hukum yang terjadi di kapal tersebut. Next. Ya, next, nasional aktif, nasional pasif. Silakan Anda baca, ini mudah dipahami ini. Universalitas, merugikan wilayah. Yuk, saya penghebat tenaga ini. Yuk, next. Ayo, nice. Nasional aktif, WNI. Nasional pasif, kalau melindungi kepentingan hukum Indonesia dari luar Indonesia. Nah,
ini bisa diperluas, diekstensifikasi. Ya. Tujuan hukum pidana sekarang. Tujuan hukum pidana adalah ketertiban dan keteraturan. Nah, tujuan utamanya yang penting itu mengenai keadilan. Ini merupakan tujuan yang maksudnya tujuan utama, tapi tujuan yang sifatnya tambahan. Karena dengan adanya ketertiban dan keteraturan ini gunanya untuk menciptakan keadilan. Nah, adil atau tidak suatu putusan, adil atau tidak suatu hukuman, ini ada ukurannya. Ukurannya itu relatif. Ada keadilan retributif, keadilan distributif. Dan nanti kita belajar tentang macam-macam teori keadilan. Tapi yang jelas, ya, namanya hukum pidana ini adalah obat terakhir. Istilahnya dikenal dengan istilah ultimum remedium, obat terakhir yang digunakan untuk menindak pelaku yang melanggar, pelaku pidana. Ini ultimum remedium. Kenapa disebut obat terakhir? Ini obat yang seharusnya tidak dilakukan. Sebenarnya diingatkan saja sudah mencukupi, tapi karena perbuatan pidana juga melakukan pelanggaran HAM, maka HAM yang ada di dalam diri pelaku juga HAM yang ada di dalam diri pelaku juga dicederai dalam hal ini. Karena apa? Dia juga mencederai HAM milik orang lain. Ya, kita mengenalnya secara akademik dikenal dengan istilah ultimum remedium, obat terakhir. Ultimum remedium. Ya, kalau masalah ini lebih kompleks ini. Macam-macam pemidanaan, pidana atau pemidanaan. Nah, ini pokoknya ini mati, penjara, kurungan, tutupan, sama denda. Kalau tutupan itu pidana politik. Ada pidana tambahan, pencabutan hak, perampasan, pemerkosaan hakim. Ini adalah pidana tambahan. Ini ada dalam pasal 10 KUHP. Ya. Ini KUHP kita, dan kedepannya kita sedang menggodok rancangan KUHP 2008. Sampai sekarang juga belum juga disahkan, karena masih digodok. Padahal ya regulasi kita juga berkembang dan membuat hukum dalam satu kodifikasi, satu kitab yang sistematif, yang mengatur banyak hal dalam satu regulasi. Ini juga complicated, sistematikanya juga complicated, masalahnya, konsekuensinya hingga complicated, pro dan kontranya di luar. Ya.
Ya, ada pidana membayar ganti rugi juga. Ini ganti rugi bayar kepada siapa? Pada negara apa? Karena ini masuk kategori hukum publik. Next. Vicarious liability. Sekarang korporasi atau kita mengenal sebagai badan hukum. Badan hukum tidak hanya korporasi saja ya, tapi pada umumnya badan hukum ini secara ekonomi lebih dan tata usahanya lebih mengarah pada profit oriented atau keuntungan. Oleh karena itu disebut korporasi. Badan hukum ini sebagai subjek hukum. Badan hukum itu adalah sebagai subjek hukum buatan. Nah, subjek hukum ada dua. Subjek hukum yang asli yaitu orang atau individu, orang sebagai individu, sama badan hukum. Subjek hukum itu orang yang sah melakukan perbuatan hukum seperti jual beli, utang piutang, itu dalam kegiatan transaksi. Ini sah melakukan perbuatan, yakni individu, orang per orang, maupun badan hukum. Tentu saja individu yang layak hukum dan badan hukum. Secara korporasi, bentuk format perusahaannya apa? Ada PT, CV, firma, koperasi, itu badan hukum. Ya, ini dua-duanya secara pidana karena bisa melakukan perbuatan hukum, ya juga dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk mempertanggungjawabkan konsekuensi ada tidaknya pidana di dalamnya. Kalau ada perbuatannya mengandung salah, maka perbuatannya tentu bisa dipidana dong. Nah, baik individunya bisa dipidana, tidak hanya individunya, badan hukumnya, korporasinya, PT CV, firma, dan seterusnya ini juga bisa dipidana. Kalau ini pidananya orang jelas, di penjara misalnya. Badan hukum di penjara siapa? PT-nya di penjara. Ya, nanti ada aturan main bagaimana cara mempidanakan korporasi. Ya, karena bagaimanapun juga badan hukum ini adalah subjek hukum buatan. Badan subjek hukum buatan. Yang asli adalah individu orang. Ya. Nanti ada vicarious liability. Seorang bisa saja perbuatan yang melakukan seorang tapi yang bertanggung jawab orang lain, tidak hanya individu sang pelaku. Misalnya ada anak membunuh orang lain karena anaknya di bawah umur, maka yang pertanggungjawaban pidananya tidak dibebankan kepada anak, tapi orang tua yang atau wali yang mengasuh anak tersebut. Vicarious liability-nya. Kalau directnya ke individunya. Ada delegation, ada aggregation. Nah, kita belajar, silahkan Anda belajar lebih lanjut nanti ya. Next. Nah, ini banyak ini materinya. Bentuk pidana yang diancamkan ini terhadap korporasi ya. Ada ganti rugi pada negara. Kemudian pelaksanaan kewajiban yang dilalaikan tentang ketenagakerjaan, sanksi pembayaran latihan kerja, ini juga ketenagakerjaan.
Nah, ini yang bisa dipidana korporasi. Regulasi untuk menjaring korporasi supaya bisa dipidana. Bagaimana caranya bisa mempidanakan korporasi perusahaan. Ya, silakan Anda baca ya. Rampasan kewajiban update yang terkait dengan korporasi juga bisa melawan kewajiban update, pencabutan izin. Nah, ini juga pembidanaan perberan pencabutan izin berarti apa? Korporasinya itu dimatikan, dibunuh korporasinya. Nice. Dasar hukum KUHP diundangkan di Stadtbelt. Ini regulasinya dibuat pada masa kolonial, kemudian diperlakukan kembali lewat pasal 2 atau peralihan yang berubah menjadi pasal 1 setelah diamandemen, kemudian lewat Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 yang menetapkan Wetboek tadi menjadi Wetboek van Strafrecht atau KUHP, memperlakukan KUHP sebagai hukum pidana nasional. Kodifikasi hukum pidana, ya kodifikasinya ya KUHP itu. Nah, ini alurnya sama dengan tadi ya. Ya, next. Sistematikanya ada ketentuan umum, kemudian ketentuan terkait dengan perbuatan tindak pidananya. Di sini ada kriminalisasi. Ada kriminalisasi dan penalisasi. Perbuatan yang diancamkan pidana plus ancaman hukumannya, sehingga mengandung 2 unsur tadi. Nah, kejahatan apa, pelanggaran apa. Ya, tapi intinya perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang dianggap melanggar pembedaan antara kejahatan itu dalam buku 1, buku 2 dan buku 3. Juga dari kualitas mafasid, kualitas kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Kejahatan sama pelanggaran itu kualitas kerusakannya juga berbeda. Next. Rumusan TP ini checklistnya. Lihat perbuatan manusia 1 sesuai dengan apa yang disebut dalam undang-undang untuk memenuhi asas legalitas. Kemudian harus terbukti adanya kesalahan orang yang berbuat. Si pelaku dapat dipersalahkan. Bisa vicarious liability-nya bagaimana? Vicarious atau direct. Kemudian apa? Harus bertentangan dengan hukum atau perbuatannya melawan hukum. Kejahatannya melawan hukum atau diancamkan bahwa perbuatan tersebut dikriminalisasi oleh negara dan ada ancaman hukumannya. Tadi kriminalisasi, ini penalisasi. Nah, itu checklistnya. Next. Istilah-istilah perbuatan pidana, tindak pidana ini ya beda ya. 1, 2, 3, 4. Istilahnya tindak pidana delik. Nah, yang lazim baik dibilang ini tindak pidana sama delik. Juga 1, 2, 3, 4, 5. Rumusannya apa ya? Sudah bisa dibahas.
delik bukan ya. Strafbarfeit perbuatan pidana. Yuk. Ya, unsur-unsur delik ada unsur subjektif sama objektif. Kalau unsur objektif ada dalam perbuatan tersebut. Kalau unsur subjektif ada dalam diri pelaku atau orang. Saya ganti. Kalau unsur objektif terdapat dalam perbuatannya, di tindak pidananya, perbuatannya. Unsur subjektif ada dalam diri orang atau pelakunya. Nah, bisa dianggap delik kalau ada perbuatannya manusia, dan ada akibat perbuatan yang melanggar, dan ada sifat melawan hukum dan dapat dihukum dalam perbuatan tersebut. Dan keadaan-keadaannya juga memungkinkan untuk keadaan-keadaannya dalam keadaan normal. Dan kemudian dalam diri pelaku ada kesengajaan, ada kealpaan. Di unsur-unsur delik baik objektif maupun subjektif. Ya. Jika memenuhi dua unsur ini, maka pelaku dapat dipidana. Sengaja tidak sengaja bisa tetap dipidana, asalkan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Macam-macam delik, macam-macam tidak pidana. Terus pelanggarannya, silakan Anda baca sendiri ya. Wah, ini maraton ini. Yuk. Tulus culpa, terus itu sengaja, culpa itu lalai. Ada delik aduan, ada delik biasa. Misal delik pencemaran nama baik. Seorang seseorang itu tidak bisa lantas dipidana kalau ya si korban tidak melaporkannya. Itu salah satu contoh delik aduan sama delik biasa. Next, tunggal jama. Terus komisi. Silahkan Anda baca sendiri ya. Aduh, sini nipis. Ya. Hapus ya pemidanaan. Jadi bahas di awal ya. Dan dari pelaku, misalnya pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan. Si pelakunya siapa? Si anak kecil, si bocah belum layak. Ya, misalnya si bayi nih. Kalau anak nanti ada pemidanaan bagi anak, yang dikurangi 1/3. Orang gila ini dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada sebab di luar keadaan, overmacht, notwehr, daya paksa. Ini orang yang lagi dalam keadaan darurat tidak bisa dipidana. Misalnya ada itu kasus
memakan mayat. Memakan mayat itu bisa dipidana atau tidak? Di KUHP ada itu, di KUHP ada. Tapi kalau ada orang memakan mayat dalam keadaan tidak ada bahan makanan di sekitarnya, misalnya terkurung di es. Pernah ada film yang mendokumentasikan peristiwa ini. Karena tidak ada bahan makanan, terus di pegunungan es bersalju, tidak ada bahan makanan, ya akhirnya yang ada mayat teman sepenumpang. Akhirnya terjadilah makan mayat. Ayo wis, nice. Hak menuntut dan penjara dengan pidana sudah kita bahas tadi. Terus maning turut serta pleger, meta pleger dan pleger ulaker. Ya, saya sendiri ini banyak itu. Satu mata kuliah dijelaskan dalam satu kali pertemuan. Wah, untuk mendem sidik. Ya, kadang ora sidik. Residif, pengulangan. Wah, ini bunga rampai ini. Residif, pengulangan. Ya, thank you. Ada pertanyaan silahkan ditulis di komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.